Jurnal Kematian di Perpustakaan. Bab 1, Penemuan Jurnal. Sejak aku mulai kuliah di universitas ini, perpustakaan selalu menjadi tempat favoritku. Suasana sunyi dan gelapnya memberikan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Setiap malam, aku sering menghabiskan berjam-jam di sini, tenggelam dalam buku dan tugas kuliah. Malam itu, aku datang lebih larut dari biasanya. Biasanya, setelah jam 10 malam, hampir semua mahasiswa sudah pulang, dan hanya ada beberapa orang yang tersisa. Aku berjalan ke bagian belakang perpustakaan, menuju rak buku yang lebih tua dan jarang terjamah. Di sana, aku menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah jurnal tua tergeletak di sela-sela rak yang berdebu. Sampulnya hitam lusuh, terlihat seperti sudah terabaikan selama bertahun-tahun. Aku menariknya keluar dan melihat bahwa di sampul jurnal tertulis dengan tinta tebal, Jurnal Kematian. Rasa penasaran mengalahkan kekhawatiranku. Tanpa berpikir panjang, aku membuka jurnal itu. Halaman pertama berisi sebuah kalimat yang cukup menakutkan. Jika kau menemukan jurnal ini, kau sudah terperangkap. Bab 2, Catatan dari Raka. Jurnal ini milik seseorang bernama Raka, seorang mahasiswa yang hilang 6 bulan yang lalu. Berita tentang kepergiannya sempat menghebohkan kampus, namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ada yang bilang dia menghilang begitu saja, ada juga yang mengatakan dia ditemukan tewas di perpustakaan, dengan wajah yang tampak ketakutan. Di dalam jurnal, Raka menceritakan kesehariannya di kampus. Awalnya, tulisannya biasa saja, tentang tugas kuliah dan pertemuan dengan teman-temannya. Namun, seiring berjalannya waktu, tulisannya semakin aneh dan penuh kecemasan. Setiap kali aku sendirian di perpustakaan, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan halus yang tak bisa aku jelaskan. Awalnya kupikir itu hanya imajinasiku, tapi kemudian aku mulai melihat bayangan di antara rak buku. Sosok-sosok yang bergerak cepat, menghilang begitu saja. Aku mulai merasa gelisah membaca catatan ini. Perpustakaan ini, tempat yang selama ini terasa aman dan nyaman, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Terkadang, aku merasa seperti ada yang mengamatiku, meski tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Raka menulis lebih lanjut, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi. Rak-rak buku itu bergerak sendiri, seperti ada tangan yang menariknya. Aku mencoba untuk tidak peduli, tapi semakin lama semakin banyak kejadian aneh yang aku alami. Setiap kata yang kutulis dari jurnal itu semakin menambah ketakutanku. Suasana di perpustakaan terasa semakin mencekam. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Bab 3, Lokasi Terpecah. Saat aku melanjutkan membaca, aku merasa seperti aku sedang masuk ke dalam dunia yang tidak nyata. Raka menulis tentang sebuah tempat di perpustakaan yang dia sebut sebagai lokasi terpecah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai ke sini. Suatu malam, aku tiba-tiba mendapati diriku berada di lorong yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Lorong ini tidak ada dalam denah perpustakaan. Aku mencoba mencari pintu keluar, tapi semakin lama aku berjalan, semakin jauh aku masuk. Pintu-pintu perpustakaan terkunci, dan aku tak bisa keluar. Aku membalik halaman berikutnya, merasa terperangkap dalam kata-kata Raka. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Langkah itu terus mendekat, semakin dekat. Aku berlari, tetapi aku terjatuh. Ketika aku bangun, aku sudah berada di ruang yang gelap. Ada sesuatu yang mengelilingiku, sesuatu yang tidak bisa aku lihat dengan jelas. Rasa takut mulai merasuki setiap sel tubuhku. Aku menatap ruang sekelilingku. Lampu yang redup, aroma buku lama, semuanya mulai terasa aneh dan mencekam. Bab 4, Pertemuan dengan Sosok Gelap. Saat aku membuka halaman berikutnya, catatan Raka semakin kacau. Tulisan-tulisannya penuh dengan coretan-coretan yang tidak teratur, seolah dia menulis dengan tangan gemetar. Dia sudah datang. Aku melihatnya lagi. Sosok itu,
yang pertama kali aku lihat di antara rak buku, semakin mendekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang terus mengikutiku. Aku mencoba lari, tetapi dia selalu ada di belakangku. Sosok itu tidak pernah berhenti mengikutiku. Aku merasa tubuhku kaku membaca kalimat itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah aku juga akan mengalami hal yang sama? Aku merasa ketakutan menyelimuti diriku. Raka terus menulis. Aku mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu semakin dekat. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya matanya yang kosong dan menakutkan. Ketika dia mendekat, aku merasa tubuhku membeku. Semua kekuatanku hilang. Di halaman terakhir, tulisan Raka berhenti begitu saja, seolah dia terhenti oleh sesuatu yang tak terlihat. Bab 5, Kutukan yang tak terpulihkan. Aku menutup jurnal itu, tetapi perasaan takut itu tidak hilang. Semua yang tertulis di dalamnya terus berputar-putar dalam pikiranku. Suasana di perpustakaan semakin sepi, hanya ada suara detak jam besar yang terdengar jelas di ruangan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Tap, tap, tap. Aku menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Aku merasa sesak, seolah ada yang mengawasi. Perpustakaan yang biasanya terasa aman kini terasa menekan, seolah-olah rak-rak buku itu mulai bergerak. Aku mencoba untuk bangkit, ingin pergi dari tempat ini, tetapi langkahku terhenti. Pintu perpustakaan terkunci. Tidak mungkin. Aku yakin pintu tadi terbuka. Aku mencoba menarik gagang pintu, tetapi seolah ada sesuatu yang menahan. Kau sudah terperangkap. Aku berbalik, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya. Sosok hitam itu berdiri di ujung lorong, matanya kosong menatapku. Perlahan dia melangkah maju, semakin mendekat. Aku ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Tubuhku terasa kaku, seakan dunia ini semakin menghilang. Bab 6, Lorong yang tak berujung. Aku berlari, berusaha melarikan diri, tetapi lorong-lorong perpustakaan ini tidak ada habisnya. Setiap belokan semakin membingungkan. Tidak ada tanda-tanda pintu keluar. Bayangan hitam itu semakin dekat, dan suara langkahnya semakin keras. Aku jatuh ke lantai, kepalaku terbentur keras. Ketika aku membuka mata, aku melihat lorong yang sangat panjang, seperti terperangkap dalam dunia lain. Sosok itu kini berdiri di depanku, matanya yang kosong menatapku dengan penuh kebencian. Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang menarikku lebih dalam ke dalam kegelapan. Bab 7, Keluar tapi tak terbebaskan. Pagi berikutnya, petugas perpustakaan menemukan tubuhku tergeletak di pojok ruangan, dengan wajah yang tampak ketakutan. Mataku terbelalak, dan aku tidak bisa bergerak. Jurnal itu masih ada di tanganku. Halaman terakhir jurnal itu kini telah berubah. Di sana tertulis dengan jelas, "Sekarang kau adalah bagian dari kami." Bab 8, Hari-hari yang terus berputar. Setiap malam, aku kembali ke perpustakaan. Aku merasa terperangkap di sini, tetapi tidak ada jalan keluar. Sosok itu, makhluk itu, selalu mengawasi. Aku tidak bisa berlari, tidak bisa bersembunyi. Setiap kali aku mencoba untuk pergi, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Jurnal itu ada di tanganku. Setiap malam, aku merasa semakin dekat dengan mereka, semakin dekat dengan kutukan ini. Bab 9, Mereka menantiku. Setiap kali seseorang menemukan jurnal ini, mereka akan menjadi bagian dari kutukan yang sama. Aku tidak tahu berapa lama aku telah terperangkap di sini, tapi aku tahu satu hal pasti, ini tidak akan berakhir. Bab 10, Pengulangan. Jurnal itu kini ada di tangan seseorang yang baru. Mereka membaca, dan mereka terperangkap. Aku menyaksikannya, dan aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah keluar. Seperti aku, seperti Raka, seperti yang lainnya. Aku merasa terperangkap dalam siklus yang tak berujung. Setiap kali seseorang menemukan jurnal ini, mereka akan merasakannya, memasuki dunia ini, dunia gelap yang dipenuhi oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Mereka akan mulai membaca, satu halaman demi satu halaman,
sampai mereka tidak bisa berhenti. Sama seperti aku dulu, tak mampu mengabaikan kata-kata yang tertulis di dalamnya. Begitu mereka membaca peringatan terakhir, mereka sudah terlambat. Ketika kata-kata itu menyentuh kesadaran mereka, mereka tahu bahwa mereka sudah terperangkap. Sekarang, tubuhku tidak terasa nyata. Seperti bayangan yang tak bisa disentuh, aku hanya ada di sini, di antara rak-rak buku yang tak pernah berakhir. Aku bisa melihat mereka, para korban baru. Mereka membaca jurnal ini dengan rasa penasaran yang sama seperti yang aku rasakan dulu, tanpa menyadari bahwa mereka sudah melangkah ke dalam perangkap yang sudah dipasang sejak lama. Aku bisa mendengar suara mereka berbisik, suara kebingungannya, suara teriakan ketakutan mereka saat mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi suara itu hilang begitu saja, seperti angin yang cepat berlalu. Mereka tidak bisa kembali. Mereka sudah menjadi bagian dari tempat ini, bagian dari kutukan yang melingkupi perpustakaan ini. Ada satu hal yang aku tahu pasti, tidak ada yang pernah keluar dari sini. Perpustakaan ini bukan tempat yang seharusnya ada. Itu adalah ruang yang terperangkap di antara dimensi yang tidak bisa dipahami, tempat yang diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar, lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Setiap malam, makhluk itu akan mendekat. Sosok hitam yang selalu mengawasi. Dia tak akan pernah membiarkan siapapun melarikan diri. Aku melihatnya lagi, makhluk itu, dengan matanya yang kosong dan tubuh yang tinggi, bergerak lebih dekat, menatap dengan tatapan yang membuatku merasa kosong. Dulu, aku sempat berharap bisa melarikan diri. Tapi kini, aku tahu bahwa itu tidak mungkin. Sosok itu adalah bagian dari tempat ini. Tanpa dia, perpustakaan ini tidak akan ada. Aku mencoba untuk berbicara, tapi suaraku tak keluar. Tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutku lagi. Sepertinya aku sudah terlalu lama terperangkap di sini, hingga tubuhku pun sudah tidak terasa. Namun, aku tetap ada, berputar di dalam ruang yang sama, menyaksikan para mahasiswa yang baru datang, yang tak tahu apa yang menanti mereka. Ketika mereka menemukan jurnal ini, aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan. Ketakutan yang tak pernah bisa dijelaskan. Perasaan bahwa mereka terperangkap dalam ruang yang tidak pernah bisa mereka tinggalkan. Mereka akan berlari, tetapi tidak akan menemukan jalan keluar. Tidak ada jalan keluar dari sini. Saat ini, aku melihat mereka, seorang mahasiswa baru yang duduk di meja dekat rak buku, membaca jurnal itu dengan penuh rasa penasaran. Aku ingin memperingatkannya, ingin berteriak, memberitahunya untuk berhenti. Tapi aku tahu itu tidak akan berguna. Dia sudah mendekat ke takdir yang sama, mengikuti langkah-langkahku, langkah-langkah Raka, langkah-langkah semua yang pernah terperangkap di sini. Aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menyaksikan. Dari kejauhan, aku melihat dia membuka halaman terakhir jurnal itu. Aku tahu apa yang akan dia baca. Kata-kata yang akan membuatnya sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Sekarang giliranmu. Saat itu, aku merasakan sentuhan yang tak kasat mata, sentuhan yang menariknya lebih dekat dengan kegelapan. Perpustakaan ini adalah tempat yang tidak bisa dilarikan, dan kami semua, telah menjadi bagian darinya. Dan saat mahasiswa baru itu membaca kalimat itu, dia menatap layar dan melihat bayangan gelap yang semakin mendekat. Tapi kali ini, aku tahu dia tidak akan sendirian. Makhluk itu kini akan datang kepadanya, seperti dia datang ke semua orang yang sudah terperangkap sebelumnya. Perpustakaan ini tidak hanya sebuah tempat fisik. Itu adalah dimensi yang mengikat kami, ruang yang menunggu kami untuk kembali. Perpustakaan ini adalah kutukan yang tak pernah bisa dilarikan, dan kami adalah jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya, tidak akan pernah bisa keluar. Aku, Raka, dan yang lainnya. Kami semua kini bagian dari cerita ini. Setiap kali seseorang menemukan jurnal ini, kami akan terus kembali. Sebuah siklus yang tak akan pernah berakhir.